Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Hasan. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sangat baik. Oke, alhamdulillah. Mungkin bisa perkenalan dulu ya Bu. Mungkin Ibu namanya siapa, kemudian pekerjaan sehari-harinya apa, kemudian dari asalnya dari mana dan maksud dan dari kedatangan Ibu di ruangan Zoom ini seperti apa? Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sarah Prayulia Imanda, biasa dipanggil Sarah, asal dari Surabaya, pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Maksud dan Oke, tujuan saya datang ke Zoom ini tuh untuk eh, mencari tahu lebih dalam sebenarnya asuransi itu apa sih, dan saya pengen pengen tahu lebih jauh gitu tentang asuransi ini sendiri, gitu Pak. oke. Mungkin apa ada yang melatar belakangi dari kenapa sih Bu Sarah ini kepo banget nih mengenai asuransi? Mungkin ada kejadian di masa lalu seperti itu. Oke, jadi pada tahun 2020, pada waktu itu lagi gencar-gencarnya pandemi ya Pak ya, itu Iya. kami kena PHK gitu. Jadi itu berimpact pada kondisi ekonomi keluarga kami gitu. Jadi eh, saya menyesal gitu, menyesal. Kenapa sih saya nggak mengasuransikan kami sekeluarga? Jadi at least ada hal yang bisa menopang kami sekeluarga gitu Pak. Oke, jadi saya turut berduka cita ya Bu atas suaminya yang di-PHK. Nah, mungkin ini akan menjadi pelajaran ya buat kita dan buat kita semua bahwa asuransi ini sangatlah penting. Nah, kebetulan nih pada saat ini saya sedang mengikuti kompetisi pemberian asuransi literasi asuransi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh STMA Trisakti. Mungkin saya boleh izin untuk membagikan layar saya ya Bu. Oke, perkenalan dulu, nama saya adalah Muhammad Rahman Hasan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Malang. Pada saat ini saya akan memberikan literasi asuransi untuk ibu rumah tangga one-on-one, seperti itu. Mungkin asuransi ini sangatlah penting ya bagi kita, khususnya untuk ibu rumah tangga nih, buat seperti Ibu Sarah, dan mungkin dan video ini akan dibagikan kepada di YouTube seperti itu, sehingga mungkin bisa ditonton oleh ibu-ibu di rumah ini mengenai asuransi seperti itu. Oke, kita lanjut ya di outline dari presentasi kali ini. Nah, ada 5 bab dari presentasi kali ini. Yang pertama ini adalah mengapa sih ibu rumah tangga harus paham asuransi. Jadi yang pertama ini saya akan paparkan alasan mengenai kenapa sih ibu rumah tangga itu harus memahami asuransi. Hal ini sangatlah penting sebelum kita beranjak ke bab lain dan menjadi dasar untuk bagaimana ibu rumah tangga itu haruslah memahami mengenai asuransi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah konsep dan klasifikasi resiko. Jadi sebelum memahami asuransi, ada hal yang sangat berkaitan dengan asuransi, yaitu resiko. Nah, jadi kita harus memahami apa sih konsep dan juga bagaimana resiko itu diklasifikasikan, seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan memahami mengenai konsep, prinsip, jenis, dan manfaat asuransi, seperti itu. Dan yang keempat nih, kita akan ada bagaimana memilih perusahaan dan produk asuransi yang benar. Jangan sampai Ibu Sarah dan mungkin ibu-ibu yang di rumah ini jangan sampai memilih perusahaan dan produk asuransi yang salah seperti itu, yang di kemudian hari mungkin akan merugikan ibu-ibu semua seperti itu. Nah, kemudian di akhir nih akan ada insure game atau insurance games. Jadi ini akan ada setelah memahami beberapa bab di atas akan ada game nih untuk merefresh otak, namun akan tetap berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Mungkin itu outline pada sore hari ini. Nah, kemudian yang pertama nih, saya akan jelaskan mengapa sih ibu rumah tangga itu harus paham asuransi, alasannya itu seperti apa, seperti itu. Yang pertama nih, ibu rumah tangga itu haruslah memahami asuransi karena ibu rumah tangga itu sebagai pengelola keuangan keluarga. Di Indonesia ini mayoritas pengelola keuangan keluarga, dirijen keuangan keluarga itu adalah ibu rumah tangga. Jarang sekali nih kita temukan bahwa bapak itu atau ayah itu yang melakukan pengaturan keuangan keluarga seperti itu. Jadi untuk memahami pengelolaan keuangan keluarga ini salah satunya yaitu mengenai asuransi, ibu rumah tangga itu harus paham ya seperti itu, benar-benar paham sehingga ketika melakukan pengelolaan keuangan keluarga ini benar-benar baik seperti itu. Ini berhubungan juga dengan yang kedua, yaitu segitiga perencanaan keuangan. Ini adalah hal yang harus dipahami oleh ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah maupun ibu Sarah sendiri mengenai segitiga perencanaan keuangan. Apa sih sebenarnya segitiga perencanaan keuangan? Nah, ini adalah segitiga perencanaan keuangan. Jadi, segitiga perencanaan keuangan itu adalah step-step untuk mencapai perencanaan keuangan yang baik. Jadi di sini ada 5 step, yaitu yang pertama adalah cash flow, kemudian yang kedua manajemen risiko, yang ketiga tujuan keuangan, investasi, rencana pensiun, penghasilan, distribusi kekayaan, seperti itu. Nah, jadi
keuangan keluarga itu disebut aman, itu jika memenuhi kedua hal, yaitu cash flow dan juga manajemen risiko. Nah ini biasanya yang di-skip nih oleh ibu rumah tangga di rumah, mungkin juga Ibu Sarah tadi ya, men-skip dari manajemen risiko sehingga keuangannya ini berantakan. Karena jadi ibu-ibu ini cash flow-nya ini di cash flow-nya ini udah baik seperti itu, lalu langsung lanjut ke tujuan keuangan seperti itu. Jadi manajemen risikonya ini di-skip sehingga keamanan keuangannya ini tidak tercapai seperti itu. Saya lanjut ya, yang ketiga adalah risk as part of family life always. Jadi dalam setiap kehidupan berumah tangga ataupun kehidupan apapun deh, itu yang namanya resiko itu selalu berjalan beriringan, selalu membuntuti yang namanya kehidupan seperti itu. Jadi sebagai untuk mengkantau dari resiko tersebut, ibu rumah tangga ini haruslah paham mengenai asuransi seperti itu. Nah, resiko ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya seperti itu. Nah, ini adalah konsep resiko. Jadi, kalau kita sadur dari Vaughan dan Vaughan pada tahun 1982, dalam bukunya yang berjudul Fundamental of Risk and Insurance, yang dinamakan resiko itu adalah suatu keadaan yang mengandung peluang atau kemungkinan adanya penyimpangan dari tujuan yang direncanakan atau sasaran yang diharapkan yang mengakibatkan ketidaknyamanan. Jadi, kalau kita padatkan ya, kalimat ini adalah peluang untuk rugi seperti itu. Jadi, konsep resiko ini haruslah dipahami seperti itu, karena ini yang menjadi dasar dari asuransi. Ada 5 hal yang menjadi konsep resiko, yaitu yang pertama adalah kemungkinan mengalami kerugian atau pulang rugi ini sama saja, kemudian adanya ketidakpastian. Jadi ada uncertainty seperti itu di masa depan ini bagaimana, mungkin ada gempa bumi ataupun ada musibah-musibah yang lain seperti itu. Kemudian yang keempat dan kelima adalah penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan atau bahkan berbeda dari yang diharapkan. Jadi ada ekspektasi yang meleset nih, ada kenyataan yang meleset dari ekspektasi dari kita seperti itu. Itu adalah konsep resiko. Nah, lalu bagaimana klasifikasi resiko? Nah, ada 4 nih yang pembagiannya, yaitu yang pertama adalah resiko finansial dan resiko non finansial. Nah, jadi kalau resiko finansial adalah resiko yang terjadi yang jika terjadi itu dampak kerugiannya itu dapat nilai dengan uang. Seperti contoh resiko kehilangan kendaraan bermotor ataupun kebakaran rumah tinggal. Itu adalah kan kalau kita kehilangan kendaraan bermotor, artinya kita kehilangan dari nilai jual motor tersebut. Kita kehilangan nilai finansial dari motor tersebut. Itu dinamakan risiko finansial. Kalau non finansial itu tidak dapat diukur secara keuangan. Contohnya kesalahan dalam memilih karir atau risiko kesalahan dalam memilih pasangan hidup. Tapi saya yakin ibu rumah tangga di sini tidak sampai ya salah dalam memilih pasangan hidup karena sudah berumah tangga seperti itu. Kemudian yang kedua adalah resiko murni dan spekulatif. Nah, kalau resiko murni itu kalau murni artinya murni itu hanya menimbulkan kerugian saja seperti itu. Resiko yang terjadi akan menimbulkan kerugian saja. Sebagai contoh, jika terjadi kecelakaan pada mobil akan menimbulkan kerugian berupa rusaknya mobil. Nggak mungkin kan kalau kecelakaan mobil kita akan mendapatkan keuntungan dari kecelakaan tersebut seperti itu. Nah, kalau yang spekulatif ini ada 2 kemungkinan. Yang satunya menimbulkan kerugian atau bahkan dapat menimbulkan keuntungan. Contohnya nih, ketika Ibu Sarah sendiri mungkin membeli emas pada saat ini, kemudian kan di masa depan mungkin Ibu Sarah akan berspekulasi bahwa nilai emasnya ini akan meningkat, padahal mungkin bisa saja nilai emasnya ini akan menurun seperti itu. Itu namanya risiko spekulatif seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah risiko khusus dan fundamental. Jadi risiko khusus itu wilayahnya yang dibedakan di sini ya. Kalau risiko khusus itu dampaknya itu hanya dirasakan secara lokal seperti kebakaran pada rumah. Mungkin yang dirasakan itu yang pemilik rumah ataupun hanya tetangga-tetangganya saja. Sedangkan kalau risiko fundamental itu kerugiannya itu bisa sangat luas dan sifatnya itu katastrofik seperti itu. Sebagai contoh nih, kerusuhan sosial di Jakarta tahun 98 atau tsunami di Selat Sunda tahun 2018 ataupun ketika pandemi 2020 kemarin, itu adalah suatu yang namanya risiko fundamental seperti itu. Kemudian yang keempat adalah resiko statis dan dinamis. Jadi resiko statis adalah segala bentuk resiko yang tidak diakibatkan atau dipengaruhi oleh keadaan ekonomi. Statis itu artinya tidak dipengaruhi oleh keadaan ekonomi. Sebagai contoh nih, proses produksi karena kelalaian operator, kemudian kemungkinan kehilangan harta benda karena kebakaran maupun pencurian. Jadi tidak ada unsur ekonomi dalam resiko tersebut. Sedangkan kalau resiko dinamis ada segala bentuk resiko kerugian akibat perubahan dalam ekonomi seperti naik turunnya nilai mata uang. Mungkin Ibu Sarah nih beli dolar seperti itu, kemudian di masa depan ini kan nilainya itu kan selalu naik turun setiap detiknya bahkan. Nah, jadinya itu kan diakibatkan oleh perubahan dalam ekonomi seperti itu.
Nah, umumnya resiko dinamis ini tidak dapat diasuransikan, sedangkan resiko statis itu dapat diasuransikan. Seperti itu. Itu adalah kita sudah memahami konsep dan klasifikasi resiko seperti itu. Ini adalah fundamentalnya dari asuransi itu adalah resiko ini. Nah, lanjut kita akan memahami mengenai asuransi, konsep asuransi. Kalau kita sadar nih dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya asuransi itu adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak. Pihak yang satu itu berkewajiban untuk membayar iuran, dan pihak yang lain itu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa kepada pihak si pembayar iuran tadi sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Jadi konsepnya ini cukup gampang ya. Ada dua pihak, yang satu membayar membayar iuran, yang satunya lagi karena sudah dibayar ini melakukan pengelolaan resiko seperti itu. Jadi 3 unsur asuransi. Yang pertama itu adalah pengalihan resiko dari tertanggung ke penanggung. Jadi ada pengalihan resiko nih dari tertanggung pada penanggung, kemudian tertanggungnya ini membayar premi. Nah, karena tertanggungnya ini membayar premi, maka penanggung ini berkewajiban membayar ganti rugi sesuai persyaratan dan ketentuan yang diatur oleh polis jika terjadi musibah-musibah yang sudah diatur dalam polis tersebut. Seperti itu adalah konsep yang sangat gampang mengenai asuransi. Jangan dibuat wah asuransi itu sulit, padahal konsepnya itu gampang seperti itu. Nah, oke, kita paham mengenai konsep asuransi. Lalu bagaimana sih manfaat dari asuransi? Sebenarnya ada banyak sekali ya kalau kita jabarkan mengenai manfaat dari asuransi, tapi saya rangkum ini ada 8 ya. Nah, yang pertama adalah memberikan rasa aman dan perlindungan. Jadi ketika kita membeli polis asuransi, itu artinya kita memindahkan resiko yang ada pada diri kita kepada perusahaan asuransi dengan cara membayar premi seperti itu. Jadi, nah ketika resiko itu sudah dipindahkan seperti itu, maka akan ada rasa aman dan perlindungan yang melekat pada diri kita karena sudah mengalihkan resiko tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Jadi ketika sebagai contoh nih, ketika Ibu Sarah nih melakukan asuransi untuk resiko kebakaran dari rumahnya yang besar ya, mungkin sekitar 2M seperti itu. Nah, maka polis yang Ibu Sarah bayarkan itu juga besar dibanding mungkin Ibu Sarah hanya mengasuransikan mungkin sepeda motornya. Itu kan preminya itu juga lebih kecil. Nah, maka di sini akan ada pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kepastian. Tadi kalau kita pahami resiko tadi adanya ketidakpastian seperti itu. Maka pada asuransi ini mengcounter hal tersebut dan sehingga memberikan kepastian seperti itu. Memberikan kepastian apa? Memberikan kepastian bahwa di masa depan jika terjadi musibah ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, maka udah ada nih si asuransi ini seperti itu. Kemudian yang keempat adalah sarana menabung. Jadi dalam beberapa produk asuransi ini ada yang sudah kalian atau sudah tergabung dengan instrumen investasi ataupun yang instrumen investasi seperti unit link seperti itu. Jadi ketika Ibu Sarah ini menabung, Ibu Sarah ini membeli asuransi, ini juga sekalian untuk menabung yang mungkin bisa ditarik pada saat jatuh temponya seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah instrumen pengalihan dan penyebaran resiko. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ketika Ibu Sarah membeli asuransi ini terjadi pengalihan dan penyebaran resiko kepada perusahaan asuransi tersebut. Kemudian yang keenam adalah membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung. Nah, mungkin Ibu Sarah nih mungkin ketika check out nih dari beberapa marketplace, nah mungkin bisa ditemui ya kalau ada asuransi untuk pengiriman barang. Nah, itu adalah salah satu bentuk untuk meningkatkan kegiatan usaha dari tertanggung. Jadi, Bu Sarah ini tidak khawatir, ataupun si penjualnya juga tidak khawatir ketika pengiriman barangnya itu di jalan itu terjadi mungkin ada musibah atau dan lain-lainnya. Jadi, lebih membantu meningkatkan kegiatan usaha dari tertanggung. Kemudian ini tadi adalah sama dengan tempat-tempat tadi menjadikan hidup lebih tenang. Dan yang terakhir ini adalah jaminan kredit. Jadi Ibu Sarah perlu diketahui dan ibu-ibu yang ada di rumah yang sedang menonton, bahwasanya polis asuransi itu bisa loh dijadikan jaminan kredit ketika ibu-ibu ini sedang mengajukan kredit mungkin di bank atau di tempat lainnya seperti itu. Jadi polis asuransi ini adalah sangatlah penting seperti itu. Oke, kita sudah memahami tentang manfaat asuransi. Lanjut kita memahami bagaimana sih prinsip dari asuransi. Ini prinsip-prinsip yang sangat penting yang harus dipahami sebelum Ibu Sarah maupun ibu-ibu rumah tangga yang lainnya sebelum membeli produk-produk asuransi seperti itu. Karena prinsip-prinsip ini kalau saya lihat ini sifatnya itu tricky ya seperti itu. Jadi harus dipahami secara benar-benar seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah kepentingan untuk mengasuransikan atau insurable interest. Jadi, insurable interest itu apa sih? Yaitu memberikan hak untuk mengasuransikan kepada seseorang karena adanya hubungan keuangan yang diakui oleh hukum antara orang tersebut dengan objek pertanggungan seperti itu. Nah, lanjut yang kedua adalah itikat yang terbaik atau utmost good faith. Jadi, utmost good faith itu suatu kewajiban yang positif dari tertanggung yang dengan sukarela menyampaikan seluruh fakta yang sifatnya penting
lengkap dan akurat atas suatu resiko yang sedang diminta untuk diasuransikan, baik diminta ataupun tidak. Jadi dari tertanggung mungkin Ibu Sarah ketika membeli produk asuransi ini wajib untuk menyampaikan segala sesuatu yang sifatnya penting, lengkap dan akurat seperti itu kepada si perusahaan asuransi. Begitu juga dengan si perusahaan asuransi harus menyampaikan atau menjelaskan secara rinci bagaimana polis asuransi ini bekerja, apa yang dikecualikan, apa yang ditanggung seperti itu. Jadi kedua belah pihak ini haruslah mempunyai komunikasi yang baik ketika akad proses transaksi dari asuransi ini, sehingga pada saat klaim asuransi ini tidak akan terjadi salah paham ya seperti itu, seperti yang mungkin dialami oleh salah satu artis karena tidak pahaman dan komunikasi yang buruk ini menjadi sebuah gugatan permasalahan asuransi seperti itu. Nah, itu adalah yang kedua. Kemudian bagaimana yang ketiga? Ini adalah ganti rugi atau indemnity. Jadi ganti rugi itu adalah suatu mekanisme di mana penanggung memberikan ganti rugi finansial dalam suatu upaya menempatkan tertanggung pada posisi keuangan yang dimiliki pada saat-saat sebelum kerugian itu terjadi. Jadi beberapa ganti rugi ini bisa dilakukan dengan cara cash atau langsung uang cash seperti itu ya. Kemudian ada repair. Repair itu artinya diperbaiki seperti itu. Kemudian replacement itu diganti atau reinstatement itu pemulihan kembali seperti itu. Nah, kalau ganti rugi ini enaknya dijelasin dengan contoh kasus nih. Nah, sebagai contoh nih, Tasya mengasuransikan rumah barunya dari kebakaran. Untuk memperkecil premi, rumah yang sebenarnya bernilai 100 juta ini dipertanggungkan dengan harga 70 juta nih sama Tasya. Atau 70% dari nilai realnya. Nah, suatu saat terjadi kebakaran yang menghabiskan rumah tersebut, maka Tasya hanya menerima ganti rugi maksimal sebesar 70 juta. Sisanya ini sebesar 30 juta ini dianggap menjadi tanggung jawab Tasya sendiri. Nah, ini aja pertanyaan nih. Lalu bagaimana jika kebakaran menghabiskan hanya setengah dari rumah Tasya? Nah, maka apakah si perusahaan asuransi ini akan membayar 50 akan membayar full seperti itu? Nah, ternyata tidak seperti itu ya. Jadi kan kerugiannya itu adalah 50 juta, sedangkan Tasya tadi mempertanggungkan hanya 70% dari nilai rumahnya. Jadi yang perusahaan asuransi hanya membayar 70% dari nilai kerugiannya, yaitu 70% dari 50 juta, atau sama dengan 35 juta. Sedangkan sisa dari 15 juta itu ditanggung oleh Tasya. Ini aneh, tapi ini adalah sesuatu yang menjadi prinsip dari asuransi. Jadi prinsip asuransi itu dari tertanggung itu menerima ganti rugi itu sama atau bahkan di bawah dari nilai ruginya seperti itu. Nggak mungkin di atas dari nilai ruginya seperti itu. Oke, ganti rugi udah. Kita lanjut keempat adalah pelimpahan tanggung jawab kepada pihak ketiga atau subrogation. Jadi prinsip ini adalah mengatur dalam hal seseorang penanggung telah menyelesaikan membayarkan ganti rugi yang diderita oleh tertanggung, maka secara otomatis hak yang dimiliki oleh tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian dan atau kerusakan tersebut beralih ke penanggung. Nah, ini Ibu Sarah mungkin bisa langsung dicontohkan kasus ya supaya lebih paham Ibu Sarah dan mungkin ibu rumah tangga yang sedang menonton saat ini. Jadi sebagai contoh nih, mobil A tahun 2020 dipertanggungkan 200 juta. Kemudian harga pasar pada saat kejadian ini adalah 300 juta. Nah, terjadi kerugian nih 65 juta karena ditabrak oleh pihak ketiga. Maka penggantian kerugian dapat terjadi sebagai berikut. Ada 3 skenario. Jadi salah satu skenario ini yang mungkin terjadi ya. Hanya salah satu seperti itu. Yang pertama nih, tertanggung menerima ganti rugi dari pihak ketiga senilai 65 juta gitu. Nah, ini senilai 65 juta dan pihak asuransi tidak memberikan ganti rugi kembali. Aneh bukan? Jadi ketika tertanggung ini mobilnya tertabrak, ini ganti rugi dari pihak yang menabrak ini sebesar 65 juta dan pihak asuransi ini berhak loh tidak memberikan ganti rugi kembali seperti itu karena adanya prinsip pelimpahan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atau subrogation ini. Seperti itu. Kemudian skenario yang kedua yang bisa terjadi adalah tertanggung ini akan menerima ganti rugi dari pihak penanggung sebesar 65 juta. Dengan demikian pihak asuransi berhak meminta ganti rugi kepada pihak ketiga. Si tertanggung ini akan menerima ganti rugi dari pihak asuransi sebesar 65 juta, tapi pihak asuransi ini berhak loh untuk meminta ganti rugi kepada si yang nabrak ini sebesar 65 juta juga. Nah, seperti itu. Kemudian skenario yang ketiga adalah tertanggung menerima ganti rugi dari pihak ketiga sebesar 45 juta, maka pihak asuransi akan memberikan ganti rugi sisanya sebesar 20 juta kepada tertanggung. Jadi ini urunan ya seperti itu. Namun pihak asuransi ini boleh loh meminta ganti rugi kepada yang menabrak ini sebesar 45 juta atas kesalahannya seperti itu. Jadi ini adalah hal prinsip yang harus dipahami ketika memilih asuransi. Jadi kita nggak mungkin tidak mungkin untuk menerima dari pihak ketiga dan juga pihak asuransi secara bersama-sama atau secara full itu seperti itu tidak bisa seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah pertanggungan bersama-sama atau contribution. Jadi contribution itu adalah prinsip yang mengatur dalam hal suatu objek pertanggungan dipertanggungkan pada 2 atau lebih perusahaan asuransi, maka kerugian yang terjadi akan dikontribusikan pada seluruh perusahaan asuransi yang telah menutup pertanggungan tersebut, sebanding dengan tanggung jawabnya masing-masing dari perusahaan asuransi yang terlibat.
Nah, ini lebih enaknya nih dijelaskan dengan contoh kasus lagi nih. Jadi mungkin Tasya tadi rumahnya mengasuransikan rumahnya dari kebakaran. Nah, rumah tersebut nih nilainya itu 2 miliar. Kemudian Tasya ini mengasuransikan rumahnya tidak hanya pada satu perusahaan asuransi, melainkan 3, yaitu perusahaan A, B, dan C. Nah, perusahaan A ini menanggung rumah Tasya sebesar 500 juta, perusahaan B 250 juta, dan perusahaan C 750 juta. Naasnya, rumah Tasya ini benar-benar kebakaran dan kerugiannya itu mencapai 300 juta. Lalu bagaimana kontribusi masing-masing perusahaan tersebut dalam hal ganti rugi kepada Tasya? Nah, kita akan jelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, jadi prinsip kontribusi ini mempunyai rumus nih. Nilai pertanggungan penanggung yang bersangkutan dibagi total nilai pertanggungan seluruh penanggung dikali nilai kerugian. Nah, penanggung A tadi kan 500 juta. Nah, 500 juta, kemudian B 250, penanggung C 750. Kalau kita total itu adalah 1,5. Nah, kontribusi A, kontribusi perusahaan A itu adalah 500 juta nilai pertanggungannya dibagi 1,5 itu adalah total dari seluruh pertanggungan dikali kerugiannya. Nah, kan didapat 100 juta dari kontribusi A. Nah, kontribusi B itu adalah 250 dibagi 1,5 miliar dikali 300 itu dapat 50 juta. Sedangkan kontribusi C itu dapat di 150 juta. Seperti itu. Kalau kita total, ini nilai totalnya adalah 300 juta. Sesuai dengan nilai kerugian yang dialami oleh Tasya. Seperti itu. Jadi, dalam asuransi ini tidak mungkin perusahaan A ini membayar 300 juta kepada Ibu Tasya, kemudian perusahaan B juga 250 juta ya karena maksimal 300 juta, kemudian penanggung C juga 300 juta, itu tidak mungkin karena prinsip asuransi ini, contribution inilah yang membatasi dari pihak dari Tasya ini memperoleh keuntungan. Jadi prinsip contribution inilah yang membatasi hal tersebut seperti itu. Ini adalah sangat tricky, jadi mungkin Ibu Sarah dan juga Ibu di rumah harus memahami konsep ini secara baik-baik ya. Jadi jangan sampai memiliki produk asuransi, ini asuransi umum ya, asuransi umum yang double seperti itu, nanti akan terkena konsep atau prinsip kontribusi ini. Yang keenam adalah penyebab utama dan efektif atau proximate cause. Jadi penyebab utama dan efektif ini adalah suatu penyebab utama yang efektif menimbulkan suatu rantaian kejadian dan menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu kekuatan yang mulai dengan secara aktif dari sumber yang baru serta berdiri sendiri. Ini lebih jelasnya di kasus lagi deh. Sebagai contoh, Wahyu ini sedang mancing di Sungai Niyama, terus saat memperoleh ikan Nemo, ini Wahyu tiba-tiba terkena serangan jantung dan tidak kuasa lagi mengendalikan tubuhnya, dan akhirnya dia jatuh, lalu kepalanya mengenai batu besar. Nah, ketika mengenai batu besar ini dia gagal otak, lalu meninggal. Nah, sebab utama dan efektif Wahyu meninggal adalah serangan jantungnya, bukan gagal otaknya. Dan kebetulan nih, naasnya ini Wahyu hanya memiliki asuransi kecelakaan diri yang mengecualikan serangan jantungnya, seperti itu. Jadi ketika Wahyu meninggal karena serangan jantung, ini klaimnya ini tidak akan dibayar, seperti itu. Jadi prinsip penyebab utama dan efektif ini haruslah dipahami, sehingga pada saat klaim ini tidak terjadi gugatan ya, seperti itu. Nah, oke, kita sudah memahami mengenai prinsip dari asuransi. Lanjut, kita akan membahas tentang klasifikasi asuransi. Ada 3 di sini. Yang pertama adalah berdasarkan pengelolaan dana. Kalau berdasarkan pengelolaan dana, itu dibedakan menjadi yang syariah dan juga konvensional. Nah, kalau syariah kan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, kalau yang konvensional kan yang tidak, seperti itu. Gampangnya seperti itu. Nah, kalau berdasarkan tujuan operasional, itu asuransi dibedakan menjadi 2, yaitu komersial dan sosial. Komersial itu artinya tujuannya itu memperoleh keuntungan bagi pemegang saham. Nah, biasanya ini dilakukan oleh perusahaan asuransi swasta nasional, kemudian perusahaan swasta kerjasama antar nasional dan luar negeri atau joint venture, kemudian perusahaan ataupun perusahaan negara atau BUMN. Nah, perusahaan ini dapat menganut prinsip konvensional dan prinsip syariah. Banyak perusahaan asuransi komersial yang beredar di Indonesia, seperti itu. Kemudian, sedangkan asuransi sosial adalah asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Nah, tujuan asuransi sosial ini, seperti namanya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pegawai dan pensiunan. Sebagai contoh nih, asuransi sosial yang ada di Indonesia ada Taspen, ada Jasara Harja untuk untuk kecelakaan lalu lintas ya, seperti itu. Kemudian ada BPJS Kesehatan yang dulunya Askes seperti itu, dan BPJS Ketenagakerjaan yang dulunya Jamsostek seperti itu. Itu adalah asuransi sosial. Kemudian kalau diklasifikasikan berdasarkan jenis asuransi, itu ada asuransi jiwa dan asuransi umum. Ibu Sarah dan ibu rumah tangga yang sedang menonton video ini, di dunia ini perusahaan asuransi itu cuma ada dua, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum. Jadi asuransi jiwa dan asuransi umum ini tidak boleh digabungkan karena mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda. Mungkin saya akan jelaskan nanti ya. Jadi asuransi jiwa itu objek pertanggungannya itu berupa orang, dan yang dipertanggungkan adalah kehidupan seseorang. Jadi seperti namanya ini yang asuransi jiwa, jadi penanggungannya adalah kehidupan seseorang, seperti itu. Asuransi jiwa ini bertujuan untuk menanggung kerugian finansial tak terduga dikarenakan meninggalnya seseorang terlalu cepat ataupun hidupnya terlalu lama.
Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah asuransi umum. Asuransi umum ini artinya memberikan jaminan terhadap kerugian jadi pada harta benda, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian. Contohnya nih, banyak kok, ada asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, pengangkutan perjalanan, dan lain-lain seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau asuransi jiwa dan asuransi umum ini haruslah terpisah ya, karena mempunyai prinsip yang berbeda. Sebagai contoh, kalau asuransi jiwa itu dia tidak menganut prinsip indemnity, subrogation, dan contribution, sedangkan asuransi umum dia memenuhi semua prinsip dari asuransi. Sebagai contoh nih, ketika Ibu Sarah membeli polis asuransi jiwa seperti itu ya, di dua perusahaan asuransi yang berbeda, terus kemudian entah menjelang baik mungkin Ibu Sarah terkena musibah ya seperti itu, maka kedua perusahaan asuransi ini berhak membayar sesuai dengan polis sesuai dengan yang dicantumkan tanpa menganut prinsip contribution ya seperti itu. Jadi Ibu Sarah ini dapat mendapatkan secara full dari polis tersebut. Tidak seperti yang saya jelaskan tadi di asuransi umum itu kalau contribution mungkin terjadi kebakaran itu akan dibagi-bagi berdasarkan kerugiannya. Kalau asuransi jiwa itu berbeda seperti itu. Ini adalah hal yang harus dipahami ya. Nah, ini adalah alur proses penutupan asuransi. Nah, kalau istilahnya dalam asuransi, penutupan asuransi itu artinya kita membeli polis asuransi itu ya, seperti itu. Jadi bisa dibaca di sini yang pertama nih, menentukan jenis asuransi sesuai dengan kebutuhan. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan Ibu Sarah nih atau Ibu rumah tangga yang lain. Kemudian cari informasi mengenai produk asuransi dan manfaatnya. Kemudian ini bisa Ibu Sarah ataupun Ibu rumah tangga yang lainnya bisa datang ke perusahaannya langsung ataupun meminta bantuan agen ataupun pialang asuransi. Banyak agen ataupun pialang asuransi ini. Setelah itu mengetahui produk yang diinginkan dan sesuai kebutuhan, tetanggu ini akan mengisi surat permohonan penutupan asuransi ataupun surat permohonan asuransi jiwa. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini adalah surat permintaan asuransi jiwa, ini berisi data pribadi dan lainnya. Ini setiap perusahaan ini akan berbeda-beda ya, seperti itu. Kemudian ada surat permohonan penutupan asuransi. Seperti itu, ini akan ada nomor polisnya, jenis pertanggungannya apa, kode risikonya apa, dan lain-lainnya. Seperti itu, SPPA dan juga SPAJ. Seperti itu. Nah, ketika sudah mengisi ini, perusahaan asuransi meminta bank untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses penutupan. Ya, biasanya ini dimintai dokumen dan harus dilengkapi ya seperti itu. Kemudian setelah itu perusahaan ini akan melakukan survei atas objek pertanggungan. Nah, beberapa jenis asuransi ini tidak melakukan survei seperti asuransi kecelakaan diri dan asuransi perjalanan ini tidak memerlukan survei. Nah, setelah survei ini akan ditentukan penutupan asuransinya ini disetujui oleh perusahaan atau tidak. Kalau disetujui, ini langsung nih Ibu Sarah yang mungkin mau beli ini langsung bisa membayar premi dan juga premi tersebut polis tersebut akan aktif. Nah, jika tidak disetujui maka mungkin biasanya akan dimintai untuk diskusi terlebih dahulu dengan pihak perusahaan. Seperti itu. Itu adalah alur proses penutupan asuransi. Lalu bagaimana dengan alur proses klaim asuransi? Jadi kalau klaim asuransi, ini yang pertama adalah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian untuk objek pertanggungan yang diasuransikan. Saya sangat menekankan kepada Ibu Sarah dan ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah untuk ketika terjadi musibah itu selalu mendokumentasikan ataupun menyimpan barang-barang bukti sehingga untuk dijadikan sebagai alat bukti ya, untuk diserahkan kepada perusahaan asuransi karena ini sangatlah penting untuk melakukan klaim asuransi ini. Jadi terus kemudian yang kedua tertanggung menghubungi perusahaan asuransi untuk memberikan informasi terkait terjadinya suatu kerugian yang dialami. Kemudian ini dapat dilakukan melalui telepon, email, WhatsApp dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga ini perusahaan asuransi meminta penanggung untuk membuat pernyataan tertulis mengenai kerugian yang dialami yang berisi tentang tempat kejadian, kronologis kejadian dan lain-lainnya. Kemudian perusahaan asuransi meminta penanggung untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses klaim. Nah, kemudian yang kelima nih, perusahaan asuransi melakukan survei atas objek pertanggungan dan menentukan apakah klaim disetujui atau tidak. Kemudian jika klaim disetujui, maka perusahaan asuransi menentukan nilai kerugian klaim dan perusahaan asuransi menginformasikan nilai kerugian klaim ke tertanggung dan tertanggung akan menerima pergantian atas klaim tersebut. Kalau tidak, klaim itulah objek pertanggungan yang mengalami kerugian tidak dijamin di dalam polis tersebut. Jadi harus dipahami polis awal tadi itu seperti apa. Itu adalah alur proses klaim asuransi. Nah, ini adalah do's and don'ts memilih produk dan perusahaan asuransi. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan dan ada beberapa hal yang harus dihindari ketika memilih produk dan perusahaan asuransi. Nah, do's-nya apa nih? Nah, yang pertama adalah pilih produk asuransi sesuai kebutuhan dan kemampuan. Sebagai contoh nih, Ibu Sarah mungkin mengasuransikan rumahnya nih dari kebakaran, maka yang dibeli adalah asuransi kebakaran seperti itu. Jangan membeli asuransi yang mungkin asuransi yang lainnya seperti itu. Kemudian sesuaikan dengan kemampuan Ibu. Jadi kalau preminya itu di luar dari kemampuan Ibu, maka pilihlah perusahaan-perusahaan yang sekiranya mempunyai premi yang sesuai dengan kemampuan Ibu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pastikan perusahaan memiliki izin OJK. Mungkin bisa dicek ya, akan ada kontak yang bisa dihubungi OJK untuk apakah perusahaan asuransi yang Ibu datangi ini sudah memiliki izin dari OJK atau belum.
Kemudian riset terlebih dahulu kualitas layanan perusahaan asuransi. Jadi harus riset banyak-banyak nih kalau ingin membeli produk asuransi, harus baca-baca bagaimana pelayanannya, kemudian mitranya, mungkin kalau kendaraan ya, mungkin asuransi kendaraan itu bengkelnya di mana aja, kalau kesehatan mungkin rumah sakitnya di mana aja, seperti itu. Kemudian mengisi data dengan lengkap dan jujur di SPPA dan SPAJ ini. Jadi saya sarankan nih kalau SPPA dan SPAJ ini harus diisi dengan lengkap dan jujur. Nah, kalau belum lengkap, jangan sampai SPPA dan SPAJ ini ditandatangani karena kan sangat bahaya untuk pihak asuransi ya, seperti itu. Jadi diisi dulu deh secara dengan lengkap dan jujur. Setelah selesai baru ditandatangani. Jangan setengah-setengah. Baru setengah terus ditandatangani, itu jangan, seperti itu. Kemudian hal yang harus dihindari itu adalah tidak membayar premi tepat waktu. Jadi ada beberapa kasus karena keterlambatan dalam membayar premi, klaimnya ini tidak dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Jadi sangat diwajibkan untuk membayar premi ini tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah tidak menanyakan secara rinci manfaat, kondisi, dan pengejualan jaminan. Jadi tanyakan secara rinci, nggak apa-apa, kepada agen asuransi atau pilar asuransi atau pada perusahaan asuransi mengenai manfaat nih, kondisi, dan pengejualan jaminan, sehingga ibu-ibu di rumah ini paham mengenai asuransi ini menjamin apa dan tidak menjamin apa itu seperti apa. Kemudian tidak membaca dengan teliti polis dan semua lampiran. Jadi kalau membeli asuransi itu banyak-banyak baca, banyak-banyak riset, jadi nggak merasa tertipu ya, mungkin seperti itu di belakang. Seperti itu. Nah, yang keempat yang agak tricky, memilih perusahaan asuransi dengan risk-based capital kurang dari 120%. Nah, jadi risk-based capital itu seperti apa sih? Risk-based capital itu adalah suatu indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan keuangan dari perusahaan nih. Jadi kalau risk-based capitalnya itu kurang dari 120%, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut kesehatan keuangannya itu buruk ya, seperti itu. Karena OJK sendiri yang menyarankan 120% itu sebagai threshold-nya, seperti itu. Banyak bahkan beberapa perusahaan asuransi ini hampir 4 kali lipat dari risk-based capitalnya. Jadi harus membaca laporan keuangan dari perusahaan, terus ditanya nih risk-based capitalnya ini berapa nih, seperti itu. Jadi jangan sampai membeli di bawah yang 120%. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh perusahaan asuransi yang dapat dipercaya nih. Contoh nih Askrida, asuransi bangun Askrida, kemudian Askrida Syariah, kemudian Askrindo Insurance, kemudian ada Aswata, ada PRI Insurance, BCA Insurance, MyPark, Mandiri InHealth, dan juga Tripa. Nah, ini adalah beberapa perusahaan yang sudah terdaftar di OJK, dan mungkin Ibu Sarah atau mungkin ibu-ibu di rumah yang pengen membeli produk asuransi, ini bisa datang ke perusahaan-perusahaan tersebut. Gitu. Nah, oke, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Nah, ini yang terakhir akan ada insure game nih, ada game nih supaya refreshing dari materi yang saya sampaikan tadi. Namun gamenya itu tak berkaitan dengan asuransi. Jadi namanya insure game atau insurance game. Oke, Bu Sarah, apakah sudah siap? Siap. Oke, kita main ya. 1, 2, 3. Masuk nih, karena Ibu Sarah sendirian, jadi mainnya sendirian. Mungkin ibu-ibu yang di rumah ini bisa ikut dari kahootnya, nanti saya akan kasih link ya di deskripsi supaya lebih seru nih untuk memahami tentang asuransi. Oke, kita mulai ya. Oke, 3, 2, 1. Manakah dari prinsip-prinsip ini yang bukan prinsip asuransi jiwa? Oke, ini salah nih kayaknya Bu Sarah nih. Nah, kalau prinsip dari yang bukan prinsip asuransi jiwa itu yang benar kan Bu Sarah ini was good faith ya. Jadi yang termasuk dari prinsip asuransi jiwa itu adalah yang bukan ya, yang bukan itu adalah yang indemnity seperti itu, atau yang ganti rugi seperti itu. Jadi yang diganti rugi itu adalah bukan ganti rugi, itu namanya seperti itu. Itu adalah pengecualian seperti itu. Nah, next. Bu Sarah sudah siap? Sangat siap. Oke, next. Masih 0 ya. Ini skornya masih 0. Oke, next. Yang kedua, prinsip apakah kasus ini? Santika penggemar Barat Iqbal sejak sekolah dasar. Iqbal punya beberapa mobil mewah. Namun, nah, oh, benar nih, jawaban dari Bu Sarah. Wah, jadi benar ya tadi kalau kita lihat dari soalnya nih, rasio media. Nah, Santika penggemar berat Iqbal. Kemudian Iqbal punya beberapa mobil mewah rumahnya. Kemudian Santika ingin mengasuransikan salah satu dari mobil Iqbal karena Santika sangat sayang pada Iqbal. Namun perusahaan asuransi menolak hal tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip insurable interest atau kepentingan untuk mengasuransikan ya. Jadi Santika ini tidak mempunyai kepentingan untuk mengasuransikan dari mobil si Iqbal ini, walaupun sangat ngefans ya seperti itu. Oke, benar sekali Bu Sarah, mantap banget. Next.
punya asuransi jika sudah terjadi musibah. True or false? Nah, gampang ya kalau ini. Mungkin udah dijadikan ya berdasarkan pengalaman dari Bu Sarah. Kalau sebenarnya ini sebagai tindakan preventif ya kalau asuransi itu. Jadi sebelum terkena musibah harus punya asuransi ini. Jangan sampai seperti Ibu Sarah sudah terkena musibah baru ingin paham mengenai asuransi. Kita dijadikan pelajaran ya bagi ibu-ibu yang di rumah yang lain seperti itu. Oke, poinnya meningkat sangat baik. Next. Adinda membeli produk asuransi perusahaan X dengan risk-based capital kurang dari 80%. True or false? False. Benar sekali. Berdasarkan yang saya jelaskan tadi ya, kalau risk-based capital dari perusahaan asuransi yang baik itu adalah yang lebih dari 120%. Jadi ini harus sangat berhati-hati, ibu-ibu di rumah harus memahami bagaimana risk-based capital ini. Ini adalah suatu indikator untuk menilai kesehatan dari keuangan perusahaan asuransi seperti itu. Pilihlah yang lebih dari 120%, banyak kok seperti itu. Next, ini adalah sepertinya yang terakhir nih. Oke, yang terakhir nih kayaknya ya 5 dari 5. Yang bukan termasuk dari konferensi komersial. Yang wajib nih punya insurance. Oke, benar sekali. Jadi ini adalah yang merah ini adalah BR Insurance, kemudian yang biru ini adalah BCA Insurance, yang hijau ini adalah Mandiri In Health. Nah, yang ini kuning ini adalah Taspen. Ini adalah merupakan asuransi sosial. Oke. Oke, selamat sudah menyelesaikan ini dengan baik, 4 dari 5 benar dengan baik. Jadi lebih paham ya mengenai asuransi. Oke, mungkin itu sudah selesai nih. Lanjut ke slide-nya, bentar. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mohon maaf nih Ibu Sarah. Mungkin dari Ibu Sarah nih, mungkin saya stop share dulu ya. Ada yang ditanyakan nih? Oke, sebelumnya terima kasih banget atas paparan yang diberikan oleh Pak Hasan. Sangat menarik dan insightful pastinya. Dari beberapa hal yang Pak Hasan sampaikan tadi, ada satu yang masih jadi pertanyaan di otak saya. Tapi sebenarnya saya itu sudah yakin banget buat menggunakan produk-produk asuransi. Tapi ada satu pertanyaan ini masih mengganggu di pikiran saya. Gini Pak, kalau misalkan perusahaan asuransi itu mengalami bangkrut, mengalami kerugian, atau hal-hal yang menyangkut kemunduran dari sebuah perusahaan, itu seberapa besar sih pertanggungjawaban dari perusahaan asuransi itu terhadap asuransi kita? Oke, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mencegah dari kebangkrutan dari perusahaan asuransi tersebut, maka Ibu Sarah saya sarankan untuk memilih perusahaan yang mempunyai risk-based capital tadi yang di atas 120%. Banyak kok perusahaan asuransi yang mempunyai risk-based capital itu lebih dari 120%. Seperti itu, ada yang 4 kalinya atau bahkan 3 kalinya. Itu banyak sekali. Jadi untuk mencegah dari gagal bayar, seperti itu, gagal bayar dari klaim, seperti itu, maka Ibu Sarah ini saya sarankan untuk memilih perusahaan asuransi yang mempunyai risk-based capital di atas dari 120%. Nah, kalau udah terlanjur nih, nah ini akan ada beberapa lembaga yang mungkin bisa Ibu Sarah datangi untuk menyelesaikan sengketa klaim tersebut ya. Nah, yang pertama itu ada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS. Nah, mungkin ketika Ibu Sarah mengalami gagal bayar dari klaim dari perusahaan, mungkin bisa mendatangi lembaga tersebut. Kemudian yang kedua ada badan tersendiri nih yang di Indonesia yang namanya Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia atau BMAI. Nah, mungkin Ibu Sarah bisa mendatangi badan dan lembaga tersebut ketika perusahaan tersebut mengalami gagal bayar untuk klaim yang Ibu Sarah serahkan, seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, jadi tinggal pinter-pinternya kita memilih dan memilah perusahaan mana sih yang kemungkinan besar itu masih tetap settle gitu Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak atas jawaban yang diberikan, sangat memuaskan. Sekian video dari kami, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.